Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang beriman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita memulai lagi ya kajian kitab Al-A'la. Setelah 1 minggu kita selingi dengan self improvement ya, video bagaimana kita berkembang diri melalui kursus-kursus yang bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini ya, kajian kitab Al-A'la, insya Allah kita akan membahas dengan tema janganlah banyak bicara. Maksudnya apa? Jangan banyak bicara. Simak sampai akhir setelah yang satu ini. Bismillah, kita baca nazom kitab Al-A'la. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i in kana mukthiran. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu, bila telah sempurna akal seseorang, qalla kalamuhu, maka sedikitlah dia berbicara. Wa aikin bihumkil mar'i, dan yakinlah bodohnya seorang, in kana mukthiran, apabila dia banyak bicara. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam nazam kitab Al-A'la ini kita akan perjelas lebih luas lagi ya, seperti apa yang dimaksud dengan janganlah banyak bicara kemudian dikaitkan dengan pintar gitu. Jadi bukan berarti orang yang sedikit bicara gitu ya otomatis pintar. Jadi maksud dari nazom Al-A'la ini ya, bahwa kalau misalkan kita tidak ahli ya terhadap suatu ilmu, suatu bidang gitu, apalagi kita sedang tidak diminta pendapat oleh seorang gitu, maka janganlah berbicara pada bidang tersebut yang kita tidak kuasai ya, gitu. Kemudian apabila kita sebaliknya ya berbicara pada bidang atau topik yang tidak kita kuasai itu, seenaknya kita sendiri tanpa dasar ya, maka inilah yang disebut dengan orang yang bodoh itu. Nah, kenapa demikian? Karena harusnya ya kalau misalkan kita tidak paham pada suatu topik, maka lebih baik diam itu. Karena lisan ini ya adalah anggota badan kedua yang pengaruhnya itu sangat luar biasa ya di masyarakat itu setelah hati itu. Kalau misalkan hati adalah yang pertama ya, posisinya mempengaruhi perilaku kita, kemudian dapat mengakibatkan perubahan di masyarakat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda ya, Allah fa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah sungguhnya fa innal jasadi mudghatan, sungguhnya dalam badan manusia itu terdapat segumpal daging ya. Apabila daging itu baik ya, maka baik seluruhnya, dan apabila daging itu rusak, maka rusak seluruhnya. Dan ketahuilah bahwa yang dimaksud daging itu dalam tubuh kita adalah hati. Jadi orang yang hatinya baik ya, tentu dengan konsumsi makanan yang halal, dari rezeki yang halal, maka akan menimbulkan perilaku yang baik juga gitu. Dan dilihat oleh orangnya enak ya. Hati baik, maka raut muka sedap dipandang. Hati baik, bahagia, maka langkah kakinya tegap ya,
langkah kakinya enak dilihat gitu. Ayunan tangannya juga pas gitu ya, kita lihatnya enak gitu. Tapi kalau misalkan hatinya sedang sedih atau iri gitu ya, marah, maka raut mukanya tidak enak dipandang gitu. Kemudian ayunan tangan ya, langkah kaki juga tidak enak dilihat gitu. Nah, kemudian yang kedua ya yang kita sedang bahas yaitu lisan. Lisan juga sangat penting ya, pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Kalau misalkan kita sekedar berucap ya, maka apa yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Kapan? Ya ketika di dunia ya, dan tentu di akhirat juga gitu. Contoh seorang guru ketika mengajarkan IPA ya atau akidah itu. Kemudian ada siswa yang bertanya itu, "Pak, itu duluan mana itu Nabi Adam dengan dinosaurus itu?" Nah, kalau misalkan guru ini belum tahu ya mana yang benar gitu, maka jangan sok tahu mengajarkan gitu ya. Kemudian malah nanti siswanya nanya ke sumber lain ya di internet atau ke guru mana gitu ya. Kemudian ternyata apa yang kita sampaikan di kelas itu salah. Nah, maka ini akan mengakibatkan ya image kita juga kurang baik gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang jadi guru nih gitu ya, mendapatkan pertanyaan susah di kelas ya, maka jangan dulu jawab, tidak apa-apa ya. Lebih baik diam itu. Sesuai dengan yang Rasulullah sampaikan ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, yang benar ya. Atau kalau tidak bisa, maka diam saja gitu. Jadi kalau misalkan mendapatkan pertanyaan yang susah ya, belum kita tahu jawabannya secara pasti, maka sampaikan kepada anak muridnya, "Oke nak, nanti Bapak jawab minggu depan," seperti itu. Nah, kemudian ada hadis lain juga ya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah man salimal muslimuna, yang selamat ya, menyelamatkan orang-orang yang lain, Islam yang lain itu, dari lisannya dan juga perbuatannya gitu ya. Jadi yang bisa menjaga ya lisan juga perbuatannya. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bertindak kayak gitu. Jadi harus dijaga ya lisan kita itu, tidak boleh sembarangan berucap. Karena setiap kata-katanya ini bagaikan ikatan ya, yang bisa mengikat leher kita gitu ya. Kalau misalkan yang kita sampaikan ini tidak berdasar gitu. Semakin banyak berucap yang tidak berdasar, maka semakin berat juga nanti pertanggungjawabannya gitu ya, baik di dunia maupun di akhirat gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-mu'minu man qalla kalamuhu wa katsura amaluhu." Seorang mukmin adalah yang sedikit bicaranya tapi banyak amalnya. Wal munafiqu man katsura kalamuhu wa qalla amaluhu. Sementara orang munafik adalah orang yang banyak bicara, sedikit amalnya. Jadi orang mukmin itu sedikit bicaranya tapi amalnya banyak gitu ya. Para sahabat ketika mendapatkan perintah dari Rasulullah ya, sedekah itu, maka beliau berlomba-lomba bersedekah gitu ya. Umar bin Khattab lomba sedekah dengan Abu Bakar itu. Abu Bakar semuanya ya, semua hartanya sedekahkan untuk perang gitu. Kecuali yang hanya sedikit saja harta Abu Bakar yang digunakan beserta
istri dan keluarganya. Gitu. Sementara Umar bin Khattab setengahnya. Gitu. Dan akhirnya Umar merasa kalah. Ya. Padahal kata Umar, ya dalam hati setengah harta yang saya berikan untuk perang itu saya kira bisa mengalahkan Abu Bakar. Tapi ternyata Abu Bakar lebih banyak lagi ya, semua harta gitu ya, yang tersisa hanya sedikit untuk kebutuhan pokok keluarganya gitu. Dan sebaliknya ya, orang munafik adalah orang yang banyak berkata gitu ya, sedekah gitu ya, baca Quran, tahajud, tapi qalla amaluhu gitu ya, sedikit beramal gitu. Jadi dia suka ngomong, suka nyuruh gitu ya, tapi amalnya sedikit gitu ya. Ya kalau misalkan jadi guru gitu ya, misal guru pendidikan agama Islam, berhaji gitu ya, ya tidak apa-apa ya dalam pengajaran menyuruh itu. Tapi kalau misalkan dia mampu, guru ini mampu ya, maka alangkah lebih baiknya dia berangkat haji terlebih dahulu baru mengajarkan itu. Tapi dalam hal pengajaran ya tidak apa-apa itu. Tapi kalau misalkan dikasih rizki, maka segera berangkat supaya ilmu yang diajarkan itu lebih dihayati lagi itu. Wallahu a'lam bishawab. Sekiranya video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on next video. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.